Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hidayat Tasya dan kali ini saya akan membawakan materi tentang transactional text. Oke, apa itu transactional text? Keterangan dengan orang lain. Dengan tujuan agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang tersebut, tergantung dari konteks penggunaan teks tersebut. Selanjutnya, generic structure of transactional text. Yang pertama, to start a conversation with a greeting and ask question, yang dimana kita memulai pembicaraan dengan salam atau sapaan dan baru bertanya. Yang kedua, to respond a conversation as expected or with unexpected answers, yang dimana kita merespon dengan jawaban yang sesuai atau yang tidak sesuai dari ekspektasi si penanya. Selanjutnya, the purpose of transactional text. Itu ada 4. Yang pertama, transactional text. Yang kedua, to get something desired via or using transactional text. Yang ketiga, to negotiate about something. Dan yang keempat, to compare things. Selanjutnya, ada type of transactional text. Tipe-tipe transactional text ini ada 8. Seperti yang dapat kalian lihat di layar, itu ada ordering, requesting, promising, threatening, warning, complaining, refusing, and blaming. Dan selanjutnya kita masuk ke ordering. Ordering or commanding. Ordering or commanding is an expression that tells the listener to do something what is ordered by the speaker. Jadi di mana berbicara di awal menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya, shut down the computer and do your homework now. Atau mungkin contoh yang tidak ada di sini ya, yang baru kepikiran kayak, can you stand up and close the window? Seperti itu. Selanjutnya adalah request speech act contains a communicative intention where the speaker asks the listener to take an action that benefits the speaker. Yang dimana kita meminta secara halus kepada orang yang mendengar atau lawan bicara kita untuk melakukan sesuatu. Untuk contoh, leave me alone. Tinggalkan aku sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada promising. Promising ini kan ya tahulah janji ya. Seperti kita berjanji ke seseorang. Tapi ini kita berjanji pada diri sendiri dan menjawab seperti apa yang kita. Seperti contoh mungkin tomorrow at 9. Ini mungkin dia berjanji untuk ketemuan atau singgah di rumah si pendengar. Selanjutnya ada threatening. Threatening is an utterance in which the speaker commits himself to do something in the future, but the one that the hearer doesn't want to happen. Ya, jadi kita seperti mengancam ya, mengancam si pendengar kayak untuk bahwa kita akan melakukan hal-hal buruk ke depannya. Jadi contohnya, I'll make the tires of your motorcycles flat. Ya, yang bisa diartikan bahwa nanti aku akan membuat ban motormu kempes. Warning is an utterance to make the hearer know that something bad or dangerous will happen. Peringati si pendengar bahwa akan ada hal buruk yang terjadi jika dia melakukan suatu hal gitu. Contohnya, there's a snake in the tent. Kita memberitahu si pendengar bahwa ada ular di dalam tenda. Jadi si pendengar dapat menghindari bahaya tersebut dengan tidak masuk tenda. Atau mungkin, if you skipping the class, you will fail this subject for sure. Ya, kita tahu lah artinya ya jika kita akan gagal di kelas tersebut. Selanjutnya, complaining. Complaint is an expression of displeasure or annoyance as a reaction to past or ongoing action, the consequence of which affect the speaker unfair to the hearer, whom the speaker holds responsible for the offensive action. Contohnya, ya, just a week ago, we had new roofs put on. Yesterday, it rained and the roof leaked in some place. Ya, komplain ini nih, jadi kita baru pasang atap baru, ternyata pas hujan bocor di beberapa tempat. Atau mungkin contoh lainnya, I've been here for 30 minutes and you just cut my queue. Ya, jadi ini kita sudah antri dan ternyata tiba-tiba ada yang selanjutnya, refusing. Refusing is an expression of rejection as a response to initiating action such as request, invitation, permintaan seseorang atau ajakan seseorang atau tawaran dan saran. Seperti contoh, sorry, I can't.
you know, I have my assignment due on Friday. Ya, dia menolak dikarenakan dia memiliki tugas yang harus dikumpulkan pada hari Jumat. Selanjutnya ada blaming. Blaming is an utterance expressed by the speaker to the hearer because the hearer is assumed to be responsible for the wrongdoing or bad condition. Ya, di sini si pembicara menyalahkan si pendengar atas sesuatu yang buruk yang telah terjadi. Atau biasa dibilang fitnah lah ya, memfitnah gitu. Nah, examples, you must be the one who broke it. You're alone at home today. Nah, di sini si pembicara menyalahkan si pendengar telah merusak suatu barang dikarenakan si pendengar hanya ada sendiri di rumah hari ini. Padahal belum tentu yang melakukan hal tersebut adalah si pendengar yang tinggal di rumah. Oke. I think that's enough from me. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.